Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat. Yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Ibu Dr. Lia Agustina MPH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini. Tentunya program acara Hidup Sehat kita pada hari ini temanya sangat luar biasa sekali dan menarik untuk pemirsa ketahui. Yang mana tema kita pada hari ini tentang pentingnya vaksin meningitis dan polio bagi jamaah haji dan umroh. Begitu ya, Bu Dokter ya. Siap. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, nantinya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini. Baik, Dokter. Siap. Tadi kita sudah menyebutkan temanya nih. Nah, juga pemirsa juga pasti penasaran nih, siapa sih dokter cantik dengan seragam biru-biru yang telah hadir di program acara Hidup Sehat. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dokter selayang pandang tentang dokter dan aktivitas hariannya seperti apa dan di mana saja. Persilakan. Siap. Terima kasih Mbak Mawar ya. Baik. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Lia Agustina MPH. Saya bertugas sehari-hari di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Jambi. Wow. Dulu mungkin Bapak dan Ibu nih penonton mungkin pada taunya tuh KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi per 2023 kita mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Jambi. Oh, begitu. Nah, secara garis besar tusi kami itu adalah cegah tangkal penyakit. Gitu. Jadi saya bertugas di BKK ini sejak tahun 2008. Wow, Masya Allah ya, sampai hingga hari ini betul. ya. Saya mengambil kedokteran di Universitas Andalas dan mengambil masternya di UGM. Masya Allah, Gitu. luar biasa sekali ya dokter ya. Jadi memang sesuai banget dengan tema kita, langsung mengundang dokter di bidang balai Kekarantinaan kesehatan. Yang kita ketahui ini biasanya di dekat bandara ya Iya kantornya betul, ya, karena dokter kita ya? tusinya itu kan pengawasan di pintu masuk. Baik. Ya karena lalu lintas domestik, karena bandara Jambi ini bandara domestik, jadi kita di bandara dan juga di pelabuhan-pelabuhan. Di wilayah kerja kita ada di Kuala Tungkal, di Muara Sabah, di Nipah Panjang. Baik. Nah, beberapa wilayah kerja kita, salah satunya juga di Bandara Bungo juga ada. Wah, luar biasa dokter. Baik dokter, menarik nih tentang tema kita pada hari ini. Memang yang sangat penting sekali, terutama untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin yang sudah ada berniat untuk haji dan kemudian ada berniat untuk umroh. Nah, jadi seberapa pentingnya sih vaksin ini, kemudian juga baik itu vaksin meningitis ataupun polio bagi jamaah haji dan umroh yang mau berangkat haji. Boleh silakan dijelaskan terlebih dahulu lebih detail. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Mawar. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwa tentang pentingnya vaksinasi meningitis dan polio bagi jamaah haji dan umroh. Dan ini memang sangat-sangat baru ya. Sebenarnya vaksin meningitis sudah lama. Hanya saja sekarang ada regulasi baru terkait vaksinasi polionya, tambahan polio, dan itu sudah regulasi baru ini terjadi karena memang adanya juga kasus. Jadi terjadi peningkatan kasus atau tidak. Jadi sebelumnya itu kan dikeluarkan oleh Arab Saudi ya, Kementerian Kesehatan Arab Saudi di bulan Februari tahun 2025 ini dia mengeluarkan kebijakan regulasi bahwa wajib untuk jamaah haji itu vaksin meningitis dan polio. Nah, untuk jamaah umroh juga demikian. Di tahun 2025 ini. Sebenarnya vaksin meningitis itu baru wajib lagi di tahun 2024 di bulan Juli. Sebelumnya itu tidak wajib. Hanya dianjurkan ya kan? Sempat tidak apa-apa apabila tidak vaksin, begitu ya dokter ya? Memang sangat dinamis, regulasi itu sangat dinamis sekali karena tergantung perkembangan penyakitnya. Jadi kalau memang sekarang kenapa ada polio lagi diwajibkan, itu karena memang negara kita di tahun 2022 sampai 2004 itu terjadi kasus polio di beberapa provinsi sehingga negara kita ditetapkan sebagai negara terjangkit polio sehingga siapapun yang mau masuk ke negara Arab Saudi itu harus vaksin polio. Oh begitu. Nah seperti itu, makanya dikeluarkanlah MOH. Kemudian di bulan April Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan bahwa setiap orang yang mau berangkat haji dan umroh itu harus vaksinnya 2.
meningitis dan baik. polio. Sedangkan COVID itu di haji hanya untuk yang jamaah-jamaah yang komorbid saja, Oh, ya, iya, atau yang baik. memang belum vaksin sama sekali, seperti itu. Ternyata faktor utamanya dari negara tujuan ya yang Betul menentukan sekali. apakah virus untuk vaksin apa yang harus Betul. didapatkan Betul sebelum berangkat ke sekali, negara tersebut. betul. Ya, berarti bukan regulasi dari Indonesia. Betul sekali. Jadi dengan adanya regulasi itu akan berkembang terus, ya kan. Untuk saat ini pun kita masih tetap mendata terus, ya kan, kalau ada kasus. Tapi tahun 2025 ini kita sudah terkonfirmasi memang tidak ada yang polio, sudah tidak ada. Kita hanya sedang menunggu aja nih sekarang, menunggu WHO menetapkan bahwa negara kita sudah bebas dari polio, sehingga nanti mungkin regulasi akan dikeluarkan kembali oleh MOH, Kementerian Kesehatan Arab Saudi, bahwa Indonesia sudah tidak menjadi negara terjangkit polio nih, berarti dia untuk masuk ke negara Arab Saudi hanya meningitis aja, kembali ke meningitis aja, bisa saja nanti seperti itu. Jadi bisa kita regulasinya betul, tidak tetap betul, begitu betul, ya, betul. bisa berubah Setiap sewaktu-waktu. tahun terjadi perubahan mengikuti Tapi perkembangan ternyata penyakit. yang polio ini berpengaruh karena ada info tentang update yang terjadi di negara tersebut. Berarti misalnya negara Indonesia, makanya diminta untuk vaksin Betul, polio. betul. Karena kan kita di asesmen oleh WHO ya, setiap negara itu di asesmen dan dilihat perkembangan penyakitnya apa yang berkembang dan wabah pada saat itu. Kalau kita ditetapkan sebagai negara terjangkit, sehingga kita diketahui oleh negara asing itu harus masuk ke negaranya, harus divaksin terlebih dahulu. Karena kita ketahui Bapak dan Ibu ya bahwa Arab Saudi itu merupakan tempat haji dan umroh itu adalah mass gathering terbesar di dunia. Betul. Jadi semua orang berkumpul. Kalau haji tahun lalu itu aja saya mendapatkan data itu 1,6 juta orang berkumpul. Masya Allah, iya Ya luar biasa kan? sekali ya. Luar Memang biasa di kan? situ Jadi muaranya tempat betul berkumpul sekali. ya. Jadi di situ merupakan tempat faktor resiko penularan penyakit kalau kita tidak memberikan perlindungan terhadap diri kita. Betul. Oke, maka itu mereka menjaga negaranya juga ya, menjaga negaranya. Jadi setiap orang yang masuk ke negaranya supaya dia tidak tertular, tidak menularkan, dan dia tidak kembali membawa penyakit juga kan ke negaranya. Makanya kita harus memberikan perlindungan kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi berarti bukan hanya itu aturan dari kita Indonesianya ya. Jadi gimana mau masuk kalau kita tidak menaati aturan yang dari negara tujuan kita seperti Arab Saudi ini tadi. Nah, mungkin mindset dari masyarakat ini, masyarakat awam itu mengira bahwa ini ribet banget sih regulasi vaksin bla 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 dan sebagainya. Sedangkan itu syarat yang dikeluarkan oleh dari kerajaan Arab Saudi-nya, dari begitu Kementerian ya. Kesehatan Arab Saudi, betul sekali. Mungkin banyak yang mengira bahwa kita yang mempersulit atau orang Indonesia yang ketika mau mengirim orang WNI ke luar negeri ternyata wajib vaksin ini, ternyata itu tergantung tujuan lokasi negara kita. Karena ada di kantor kami sendiri itu ada beberapa juga jenis vaksin yang lain, misalnya yellow fever. Kalau ke negara lain berarti ya mungkin ada aturan negara yang lain. Betul, ke Afrika misalnya. Afrika atau ke Amerika Tengah itu negara-negara yang endemis penyakit-penyakit yellow fever gitu kan. Jadi kalau kita masuk ke negara itu ya kita harus divaksin juga, itu sebagai perlindungan supaya kita tidak tertular di sana nanti kan. Karena sebenarnya penyakit-penyakit tujuannya endemis. baik ya untuk kita yang mau mengunjungi negara seperti yang itu. baru kita datangi itu. Begitu ya dokter ya. Nah mungkin juga pemirsa sebelumnya mungkin berpikir ribet dokter, padahal ini kan hal yang untuk kebaikan dari kita sebagai tamu ya istilahnya ya. Betul, makanya istilahnya kalau ke Arab Saudi tamu Allah gitu ya kan. Ketika datang ke Arab Saudi mereka harus ada vaksin meningitis. Jadi kalau misalnya masa Covid kemarin itu karena memang kita sedang update Indonesia banyak terkena Covid, makanya harus ada vaksin Covid. Vaksin begitu Covid, berarti betul. ya, Karena dokter, kasusnya kemarin kan kita kan sempat terhenti juga ya pada waktu tahun 2020, 2021, 2022 baru mulai kembali haji ya kan, dan umroh baru dibuka kembali dan itu juga dibatasi ya kan saat itu kan. Karena mengikuti perkembangan penyakit ya, kita ngikutin perkembangan penyakit, apa yang memang menjadi wajib ya memang harus kita ikuti. Gitu. Baik dokter, menarik pembahasan kita nih dokter. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Lia Agustina, MPH. Beliau merupakan juga di Balai Pengkarantinaan, kemudian juga
khusus untuk bisa mengedukasi kita pemirsa tentang seberapa pentingnya sih vaksin meningitis dan polio bagi jamaah haji dan jamaah umroh. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon yang telah saya sebutkan tadi, dan tentunya nanti pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang hadir pada hari ini. Baik dokter, kita lanjut nih. Tadi sudah sangat menarik sekali dokter sudah menjelaskan seperti apa pentingnya dan seperti apa edukasi bahwa itu ternyata baik untuk kita, bukan syarat aja. Ternyata untuk aware, untuk menjaga diri kita terhadap beberapa virus yang mungkin sedang ada di daerah tersebut begitu ya, atau di negara tersebut dokter. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan ya dokter, untuk vaksin meningitis dan vaksin polio ini sebenarnya baiknya kapan nih kita lakukan? Karena mungkin banyak beberapa travel umroh atau beberapa jamaah ya yang mepet banget gitu baru mau berangkat, baru mau vaksin meningitis atau vaksin polio. Nah ini sebaiknya berapa jarak waktunya dan seperti apa nanti dampaknya apabila waktunya tidak sesuai dengan yang disarankan? Persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mawaria. Jadi untuk vaksin meningitis sendiri ini sebaiknya itu divaksin minimal 10 hari sebelum keberangkatan. Oh, 10 hari. Itu paling lambatnya 10 hari. Kenapa? Karena proteksinya, antibodinya itu terbentuk setelah 10 hari, setelah 2 minggu lebih. Jadi kita kalau mau vaksin sebaiknya mau 1 bulan, 2 bulan sebelumnya lebih bagus lagi. Enggak apa-apa ya, Iya, karena karena masa perjangkanya juga panjang ya kan, 3 tahun ya kalau untuk meningitis. Kemudian kalau untuk polio sendiri itu 4 pekan, 4 minggu sebelum keberangkatan. 1 bulan ya, 1 bulan sebelum keberangkatan. Jadi memang sebaiknya karena itu tadi banyak sekali memang seperti yang disampaikan Mawar tadi ya, bahwa jamaah tidak kurang mengetahui, mungkin dikira sudah divaksin, sudah langsung sudah berfungsi, besok berangkat gitu kan, sehingga jadi proteksi terhadap dirinya sendiri itu belum terbentuk. Kadang-kadang mereka umrohnya 10 hari. Iya betul. Sehari baru mau divaksin, jadi dia kembali ke Indonesia baru terbentuk antibodinya ya kan. Sayang sekali ya, padahal itu gunanya kan untuk menjaga ya. Iya betul. Untuk protek dirinya padahal. Perlu kita sampaikan. Jadi berarti ketika terlambat atau misalnya baru mau berangkat baru vaksin, berarti itu belum menjaga ya, belum proteksinya belum efektif. Belum efektif, belum memberikan proteksi yang optimal. Jadi bisa saja kita nanti menjadi karier. Karier ini artinya pembawa penyakit. Mungkin kita tidak. Dan yang meningitis untuk kasus-kasus yang biasanya sering terjadi itu adalah pada usia-usia yang lansia atau anak-anak. Usia lanjut ya, yang rentan ya begitu ya dokter ya, yang memang masih imunnya mungkin juga tidak terlalu jadi kuat imunnya ya. Mungkin jadi kita kalau yang muda mungkin memberikan sebagai karier, di mana kita tidak sakit, tapi koloni-koloninya itu tersimpan di nasofaring kita. Jadi ketika kita pulang ke Indonesia bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan anak-anak yang lebih rentan atau orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya lebih lemah daripada kita, sehingga bisa menularkan. Akhirnya yang sakit malah yang lebih. Oh betul, yang rentan tadi ya, karena memang sensitif kali ya. Saat itu kita mungkin dengan daya imun yang sehat atau memang kuat, sehingga hanya jadi pembawanya saja. Ternyata harus banyak lagi dampak efeknya ya dokter ya. Memang sebaiknya sesuai dianjurkan 10 hari sebelum kalau untuk meningitis. Kalau untuk polio 1 bulan sebelum. Tapi dokter saya kira kalau untuk yang untuk vaksin yang polio, saya kira cukup yang ketika bayi aja nih dokter. Karena kan kita polio udah lengkap ketika bayi. Tapi ternyata tidak ya, diulang kembali dan wajib. Dan ulang kembali ini juga karena kita melihat kondisi karena kejadian adanya kasus itu ya, sama seperti COVID kan, kalau kita ada penyakit yang mewabah kembali, tentu saja kita harus memberikan proteksi kembali supaya tidak menularkan lebih banyak lagi seperti itu. Berarti kalau untuk meningitis ini memang sangat banyak kasus yang terjadi berarti ya dokter ya. Betul. Hanya kemarin pernah ada sedikit ditarik karena mungkin dari WHO menyatakan bahwa aman ya, nggak meningitis dari Indonesia, nggak terlalu bisa beresiko seperti itu ya dokter ya. Tapi ternyata tetap kembali lagi ya. Tetap kembali lagi diwajibkan ya. Per Juli 2024 kemarin diwajibkan kembali untuk seluruh, sebenarnya itu untuk seluruh negara yang masuk ke Arab Saudi. Bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Indonesia ya kan. Karena kita ketahui di Arab Saudi itu yang berangkat haji atau umroh itu bukan hanya negara Indonesia ya. Betul. Ada negara-negara 10% daripada jamaah itu ada berasal dari namanya negara-negara meningitis belt. Jadi ada nama meningitis belt itu adalah negara-negara endemik penyakit meningitis yang itu memang adalah banyak daerah-daerah negara terjangkit. Iya. Ethiopia, dari Senegal, Ethiopia, Sudan. Nah, itu
mereka endemis memang penyakit itu gitu. Nah, 10% dari jamaah yang ada yang berangkat haji itu adalah berasal dari negara itu. Nah, mereka itu sebagian besar 5% itu adalah pembawa karier dari negaranya. Jadi kalau dia berangkat haji, bertemu dengan kita di dalam, kita tahu kalau bahwa haji itu kan seperkumpulan massa yang sangat banyak, bisa saja dempet-dempet dengan orang siapa saja kan tertular. Resiko penularannya sangat tinggi, apalagi penularan meningitis ini sangat mudah. Misalnya droplet dengan cara berkomunikasi dan terkena droplet. Kemudian kita batuk, mungkin dia batuk, tidak mencuci tangan, kita berjabat tangan dengan siapapun, perilaku hidup bersih dan sehat itu yang paling penting serentan sih. Itu ya dokter ya. Sehingga memang bukan hanya pada Indonesia saja ternyata ya regulasi untuk wajib vaksin ini. Begitu dokter. Seluruh negara yang masuk. Baik dokter, ini lanjut kepada yang sering masyarakat awam mungkin keluhkan. Kadang kan aduh males banget vaksin. Ya mungkin pasti dokter juga sering bertemu ya. Apalah disuntik vaksin begini, aku sehat kok. Nah, ya ini kan sering ya. Masyarakat awam banget ini dokter. Dan juga mungkin beberapa travel umroh atau travel haji yang sulit meyakinkan jamaah untuk mau vaksin. Nah, ini gimana dokter kalau dokter memandang hal tersebut ini? Beberapa jamaah yang memang kita tuh sulit untuk mengedukasinya bahwa ini penting. Nah, gitu. Dokter juga sering menemukan hal seperti ini nggak? Iya, sering sekali. Malah kadang-kadang datang ke kantor mau minta bukunya saja. Ada beberapa hari yang lalu nih, baru banget ini ya. Karena dia bilang dia sakit. Dia bilang dia ya memang kebetulan memang sakit. Memang ada beberapa ketentuan ya, penyakit-penyakit tertentu memang tidak. Tapi dia hipertensi itu bukan suatu kontraindikasi. Tapi kalau memang dia pada saat dia datang mau divaksin dia tensinya lagi tinggi, memang tidak boleh. Tapi jadi dia harus makan obat dulu, ditunda dulu vaksinnya. Ditunda dulu vaksinnya, dia turunkan dulu. Bukan tidak jadi divaksin, tapi dia ditunda dulu. Nanti dia kalau sudah tensinya sudah terkontrol, sudah boleh dia datang lagi divaksin. Seperti itu. Jadi memang banyak yang takut, ya kan? Apalagi sekarang ditambah polio, jadi 2 vaksin sekaligus gitu. Benar. Jadi sebenarnya itu tidak ada halangan ya, tidak ada halangan kita untuk divaksin 2 vaksin sekaligus. Apalagi ini jenis vaksinnya adalah jenis vaksin mati. Jadi kalau mati atau hidup itu bisa divaksin secara bersama-sama. Boleh di kiri, di kanan. Jenis vaksin ini, vaksin mati atau vaksin itu berdasarkan dari bahan yang dibuatnya. Kalau hidup itu berarti dari virus yang memang dilemahkan. Kalau yang mati ini adalah yang benar-benar bakteri dimatikan, memang hanya tinggal menjaga saja di dalam tubuh. Nah, kemungkinan juga banyak jamaah atau masyarakat awam yang takut divaksin ini karena ada yang dapat mungkin ataukah itu hanya sugesti setelah disuntik meningitis itu atau disuntik vaksin itu malah sakit dokter. Nah ini gimana nih dokter menanggapi hal tersebut? Karena saya sering nih dari masyarakat awam nyampein takut vaksin padahal kita mau umroh mau haji nanti nggak fit malah demam atau sakit. Nah itu gimana dokter kalau untuk memang kalau untuk vaksin sendiri ya semuanya ya seperti COVID juga kan kita walaupun itu vaksin yang baru dan sudah kita lakukan, itu kan memang efek sampingnya memang masing-masing orang berbeda. Jadi kita tuh tidak perlu khawatir sih sama segala sesuatu, apalagi ini terkait vaksin polio dan vaksin meningitis ini kan sudah diuji cobakan ya kan, dan sudah secara klinis ya. Jadi beberapa kalau berdasarkan pengalaman saya nih, udah berapa tahun nih ya, 14 tahun sampai lebih kurang hampir 16 tahun ya saya memvaksin. Itu alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada ya. Saya belum pernah ada yang menemukan kasus yang memang benar-benar sampai yang kita takutkan adalah khawatir itu adalah shock anafilaksis, misalnya seperti itu ya, yang memang dia alergi. Jadi kita tuh memang ada screening sebelum kita memvaksin, kita screening ada alergi terhadap vaksin ini enggak, ada penyakit tertentu enggak. Jadi memang kalau untuk vaksin ini memang yang kedua ini tidak ada yang memang dikontraindikasikan yang memang betul-betul kecuali dia memang punya penyakit autoimun ya. Nah itu kita perlu surat keterangan dari dokter spesialis imunologinya lagi untuk menerangkan bahwa ini memang bisa divaksin atau tidak gitu. Jadi kita memang lihat secara ininya dan efek sampingnya pun yang kalau yang saya ketahui itu paling 3 hari demam itu 3 hari kemudian udah hilang. Atau dia bengkak di tempat suntikan, bisa dikompres air hangat, itu 1, 2, 3 hari juga hilang. Betul. Karena mungkin sugesti juga dokter yang sebelumnya belum pernah ada disuntik, disuntik. Dan juga itu mungkin salah satu alasan kenapa sebaiknya jauh-jauh hari itu ya dokter ya. Sekali. Supaya mungkin penyesuaian dari dalam tubuh, dari vaksin itu sendiri. Ya, dokternya kan seperti tadi kalau meningitis kan 10 hari sebelum. Jadi pun kalau ada sedikit penyesuaian terhadap daya tahan tubuh bisa kita fit kembali begitu ya dokter ya. Jadi benar-benar memberikan proteksi betul ya kan. Jangan sampai nanti dia mau berangkat hari ini terus baru disuntik, kemudian dia demam. Nanti sehingga tidak efektif juga ya kan nanti jadi ibadahnya juga terganggu begitu dokter.
Nah, kemudian selanjutnya dokter untuk terkait ibu hamil nih dokter. Nah, iya, kan saya juga sering kalau meningitis bahwa kalau ibu hamil tidak diberikan vaksin meningitis. Itu nanti bagaimana dokter? Apakah ibu hamil itu aman gitu bakalan tidak akan terkena meningitis atau memang ada cara lain untuk bisa memproteksi dari ibu hamil tersebut? Atau memang ada nih ternyata yang lain? Kalau misalnya ibu hamil kan tidak bisa diberikan vaksin meningitis ya dokter? Atau bisa? Ini mungkin kita harus jelaskan dulu kembali ya Baik. bahwa terkait untuk ibu hamil ini dia bisa divaksin. Oh, Iya, jadi bisa baik. divaksin tapi pada usia ada ketentuannya. Oh, Jadi baik. menurut ITAGI itu ibu hamil yang boleh divaksin itu di usia kehamilan 27 sampai 36 minggu. Baik. Ini 2 trimester terakhir nih. Trimester akhir Iya. gitu ya. Nah, tapi karena vaksinnya ini harus divaksinkan dia itu di 27 vaksin kan meningitis 10 hari sebelumnya. Kalau polio 30 hari sebelumnya. Iya, Otomatis 1 dia bulan. 30 hari sebelum usia kehamilan itu nanti pas pada saat keberangkatan kemungkinan udah usia melahirkannya. Usia melahirkan itu harusnya. Jadi ya. memang jarang ya ibu hamil memang mau ini, memang banyak yang ingin. Jadi kalau yang mungkin berangkat itu bisa saja karena dia sudah pernah vaksin sebelumnya. Oh iya, Karena kan betul. dia berlaku selama 3 tahun ya. Jadi walaupun dalam kondisi hamil, walaupun ini tidak akan memudarkan ya dokter, Tidak, tidak akan tentu berpengaruh. tidak. Jadi Tentu misalnya setahun sebelumnya dia sudah ada vaksin, pernah divaksin, terus dia ternyata berangkat. mau berangkat haji atau umroh di tahun berikutnya, itu nggak masalah, berarti tidak perlu diulang. Tidak, Tapi karena itu berarti berlaku sudah 3 terproteksi tahun. ya Betul. tubuhnya. Cuma yang harus kita perhatikan lagi adalah pada usia-usia kehamilan 27 sampai 36 minggu itu dia ada ketentuan juga nih, kalau haji itu yang boleh terbang dan berangkat itu layak itu ada ketentuan lagi. Syarat 14 untuk- sampai 26 minggu. Betul. Usia kehamilan 14 sampai 26 minggu. Jadi kalau dia baru mau divaksin di usia 27 sampai itu dia nggak layak terbang. Betul, Tidak layak pula dia untuk diberangkatkan. Betul. Jadi sudah Umroh ada juga pun- aturan betul. sebelum itu. Begitu juga dengan umroh. Betul. Umroh pun juga seperti itu, dia akan terkendala bukan karena dia tidak divaksin ya, dia tidak boleh terbang karena dia tidak layak terbang karena kondisi kehamilannya di trimester ketiga udah di atas 34-36 minggu itu tidak boleh terbang juga sudah mau prepare kan, udah berat Benar. banget juga kan ya dokter ya. Betul. Baik dokter, menarik pembahasan kita, saya izin kita jeda iklan terlebih Siap, dahulu ya siap. dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Lia Agustina. Beliau juga tadi telah menjelaskan panjang lebar mengenai vaksin itu sendiri, baik itu vaksin meningitis dan vaksin polio terhadap jamaah haji dan umroh. Dan juga bagi Anda pemirsa, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Baik dokter. Siap. Pemirsa juga pasti ingin tahu nih dokter, tadi kan kita sudah bahas tentang seperti apa vaksin dan kapan sebaiknya. Nah mungkin dokter bisa juga menginfokan ke pemirsa bahwa vaksin ini harusnya di mana dan seperti apa nih pelaksanaan vaksin itu sendiri. Silakan dokter dijelaskan. Terima kasih ya Mbak Mawar. Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi meningitis dan polio ini sendiri sebenarnya dulunya itu adalah hanya di BKK ya, tapi sekarang dengan adanya regulasi beberapa vaskes ataupun rumah sakit yang bisa bekerja sama bermitra dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan itu bisa juga memberikan pelayanan vaksinasi internasional. Jadi selain di Balai Kekarantinaan Kesehatan, kami ada di dekat bandara ya, di Jalan MTQ Raya. Kemudian juga ada di Bandara Bungo juga ada pos kesehatan Wilker kami di sana. Kemudian untuk di beberapa kabupaten juga sudah ada. Baik. Jadi di Kabupaten Kerinci sudah ada. Oh iya. Satu ya di sana ya, Klinik Tayasa namanya. Di mungkin kalau saya sebutkan saja ya, mungkin kemudian untuk di daerah, sebentar saya Dicek dulu ya, ada banyak sudah ya dokter ya. Iya, nanti saya kurang hafal, Jadi nanti bukan saya harus ke sebut BKK nama. ya tadi Tidak. ya? Jadi ada, jadi kalau kemudian di Muaro Bungo itu ada di Bandara Muaro Bungo itu Baik. oleh Itu berarti wilayah wajib kerja. ya, setiap bandara harus ada BKK ini atau balai karantina ini. Betul, kalau kami selalu ada, karena kami kan tugasnya di pintu-pintu masuk ya, baik di pelabuhan dan di bandara. Kemudian ada Rumah Sakit Permata Hati di Muaro Bungo juga. Baik. Kemudian Klinik Shifa Medica, ada kemudian Klinik Kasih Medical Center, itu juga di Muaro Bungo. Jadi kalau dulu kasihan memang semua jamaah dari yang mau berangkat itu dari Kerinci, dari Bungo, itu paling banyak di daerah-daerah Iya, itu yang paling mau berkumpul hanya berangkat. di BKK
BKK gitu Iya, ya. mereka Jadi harus ke Jambi dulu, ya kan vaksin, baru nanti kembali lagi itu memang. Jadi dengan adanya seperti ini sih memudahkan juga ya jamaah ya, betul. mempercepat pelayanan juga kepada jamaah. Kemudian juga ada di Tanjabar, Tanjabar itu di Klinik Ananda Medika. Baik, itu bekerja sama langsung dengan BKK begitu. Betul, bekerja sama ya. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan dan regulasi juga untuk mendaftarkan vaskes yang memang ingin bermitra bekerja sama sebagai klinik ataupun rumah sakit yang memberikan pelayanan vaksinasi internasional. Kemudian kalau di Kota Jambi ada di Rumah Sakit Mitra, Baik. di Rumah Sakit Teresia, kemudian juga ada di Klinik Pratama Medina, Klinik Pratama Happy, Ya. Klinik Pratama Tal Medika, Klinik Pratama 16 Medika, Klinik Pratama Sarida, Ya. kemudian ada juga di Klinik DNA. Baik. Jadi ada sudah cukup banyak Ya, juga. sudah cukup banyak ya, saya iya, dengar tadi jadi ini memberikan pelayanan dan hanya boleh ya vaksin ini hanya boleh dilakukan di klinik, di lokasi klinik itu sendiri. Jadi tidak di luar ya Bapak dan Ibu mungkin yang jamaah umroh yang berada di kota atau di jadi itu fungsinya tadi kan kenapa sudah ada di Kerinci ya silakan cukup di Kerinci. Betul. Nah, di Muarabungo ya cukup di Muarabungo. Di Tanjabar juga sudah ada. Mungkin nanti kalau di Bangko juga sudah ada, nanti boleh di Bangko atau di Kota Jambi ya memang dan dilakukan itu di vaskesnya masing-masing. Sama seperti di kami juga ya seperti itu. Di pelayanannya dilakukan di klinik dan di vaskes sesuai dengan alamat operasional kliniknya. Betul. Jadi memang diwajibkan ya jamaah yang secara langsung hadir ke klinik tersebut ya dokter. Karena juga lebih efektif juga ya dokter ya. Kayak seperti dokter bilang tadi kalau di Kerinci, ada di Kerinci ya berarti silakan langsung melakukan vaksinasi di sana atau di Bungo. Ternyata sudah banyak di daerah-daerah ya dokter ya. Betul sekali. Saya kira hanya terpusat di Jambi gitu. Kalau di Jambi mungkin juga terkendala dari jamaah travel umroh yang dari daerah lain gitu dokter ya. Baik dokter. Tentunya juga bekerja sama dengan travel umroh ya dokter ya. Iya silakan ya. Kami juga tentu saja sudah mensosialisasikan juga ya ke travel beberapa seminggu yang lalu juga terkait regulasi ini dengan agar jamaah tadi yang paling penting jangan lupa vaksinnya kapan harus vaksin gitu kan supaya dan apa saja yang harus jangan efek samping ya sampai takut karena divaksin tadi ya itu mungkin hal-hal yang kami sampaikan pada saat sosialisasi kemarin. Karena memang penting sekali kan dokter ya tadi juga sudah kita bahas panjang lebar bahwa ini sebenarnya untuk penjagaan diri kita bukan untuk hanya punya dokumennya saja ya dokter. Berarti kalau dari tempat klinik yang tadi dokter sebutkan itu dokumennya sudah sah dan sudah bisa langsung digunakan. Betul sekali, iya. Karena sekarang dulu kita mungkin Bapak dan Ibu kenalnya adalah buku kuning, ICV ya, buku kuning ya, buku kuning itu warnanya identik emang kuning. Benar, disebut buku kuning karena memang warnanya kuning dan sekarang sejak mulai era digital ini per Februari itu sudah kita gunakan menggunakan international Electronic International Certificate Vaccination, jadi dalam bentuk digital. Nah, kenapa perubahan ini? Tentu saja ini juga untuk mempercepat pelayanan juga. Betul. Karena ini prioritas ya, termasuk ke program prioritas pemerintahan yang sekarang ya, bahwa digitalisasi itu merupakan salah satu program yang harus dilakukan dalam tata kelola pemerintahan. Jadi kita itu mempercepat pelayanan sekali. Jadi hanya isi, di input, kemudian langsung bisa di email atau masuk ke dalam Satu Sehat. Ada ini ya aplikasi khusus ya. Jadi bisa seperti zaman COVID dulu kan ya ada vaksinasinya sudah terintegrasi di dalam aplikasi tersebut. Jadi ini berlanjut hingga ke vaksin-vaksin untuk luar negeri begini ya dokter ya, luar biasa dokter. Nah saya lanjut nih, saya penasaran dokter. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang unik atau mungkin yang bisa di-share sama pemirsa terkait kegiatan-kegiatan vaksinasi nih? Kayak kalau saya tadi kan misalnya ada jemaah yang takut atau mungkin ada beberapa yang malah minta kartu kuning aja tadi kan ada sedikit tersepil. Nah itu seperti apa dokter pengalaman kalau dalam keseharian dokter bertugas di balai karantina ini tadi dokter? Silakan dokter. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi ya, beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu ya memang ada beberapa yang karena ketakutan itu tadi ya, takut divaksin, takut terhadap efek sampingnya, dan yang takut itu juga kadang-kadang beberapa bapak-bapak nggak harus ini nggak harus ternyata ibu-ibu atau yang usianya muda bukan betul sekali ya kan. Jadi hanya minta bukunya saja seperti itu ya kan ya. Memang perlu edukasi kepada masyarakat ya kan seluruhnya ya kan, bukan hanya kepada melewat seperti ini juga ya, lewat secara langsung media seperti ini juga ya kan. Saya senang sekali ya kan, kemarin kita hanya bisa lewat
Zoom aja dengan travel-travel ya kan. Berarti Sekarang tetap ini aktif dan rutin untuk sosialisasinya betul rutin sekali. ya, dokter Setiap ya? ada perubahan regulasi baru pasti kita akan sosialisasikan ya kan. Nah, dengan adanya siaran langsung seperti ini akan memberikan informasi lebih banyak lagi ke masyarakat Tentunya, ya kan. Saya tidak ingin masyarakat ya itu tadi kita kan ingin menjaga ya untuk menjaga supaya jangan sampai kita pulang dari umroh, haji, kemudian kita sakit, ya kan? Atau kita membawa karier penyakit dan ditularkan kepada keluarga kita. Jadi kalau kita nanti, tentu kita menjaga Provinsi Jambi khususnya ya kan, kalau jangan sampai terjadi ada wabah. Karena kalau ada wabah lagi nanti tentu akan ada kewajiban vaksin lagi, seperti itu ya kan, dilarang lah kita atau dia pembatasan, iya lagi seperti kasus PSBB yang dulu ya, terutama pas COVID kemarin itu memang sangat, mungkin dokter sibuk sekali kali ya ketika memang banyak sekali virus COVID itu ya dokter ya. Dan pengalaman yang mungkin kalau sekarang kita yang pengalaman yang sebelum-sebelumnya dulu hanya karena cuma BKK, itu satu hari kita bisa memvaksin sampai 300-400 orang. Masya Allah. Itu saya di tahun 2014 ya, 2000 maksudnya masih karena baru hanya di BKK saja yang bisa. Betul sekali. Jadi itu alhamdulillah sih sekarang dengan adanya seperti ini juga memang bisa mengurai ya kan, pelayanan lebih cepat, jamaah, dan itu 300 sampai 400 itu dalam satu hari kita lakukan vaksin karena memang antusias ya. Iya benar. Antusias. Alhamdulillah ya. Antusias masyarakat untuk umroh itu saya bisa sampaikan meningkat 58% ya. Masya Allah. Ya, yang tadinya ya malah sampai hampir 100%. Kalau Jambi sendiri saya bilang hampir 100%. Dari tahun lalu itu mungkin cuma hanya 15.000, sekarang udah 30. Masya Allah. Mungkin bisa dokter perhatikan juga semenjak tahun 2008. 2008 dokter dinas, itu waktu aktifnya memang selalu meningkat. 3.000, 6.000, 10.000, sekarang udah hampir 30 ribuan. Masya Allah. Provinsi Jambi aja loh ya, Jambi yang aja akan berangkat umroh. Gitu loh. Niatnya yang dipanggil untuk datang ke kita bisa melihat sampai dengan hari ini, mulai dari diwajibkan Juli kemarin 2024 sampai dengan Agustus ini yang berangkat umroh dari Provinsi Jambi yang terdata dari kami menerbitkan ICV itu ya, baik itu di BKK ataupun di Fasas itu sekitar 30-an ribu. Masya Allah. Jadi memang mungkin karena haji cukup lama ya, haji cukup lama, jadi dan mereka ingin berumroh berangkat ini, jadi itulah makanya mungkin buat masyarakat saya mungkin menyampaikan seperti itu juga ya, untuk lebih memperhatikan kembali kewajiban-kewajiban yang memang harus disiapkan sebelum keberangkatan, kapan harus vaksinnya, itu yang paling penting. Betul. Dan juga stamina memang harus dijaga banget ya dokter ya, bukan berarti kita lalai kalau udah vaksin nih aman gitu kan, oke nggak masalah, nggak gitu juga ya dokter, berarti ya tetap harus jaga pola hidup sehat begitu dokter. Dan tentunya juga walaupun usia berapapun nih dokter, saya pengen tahu nih kalau untuk anak-anak apakah terjadi perbedaan dosis gitu dokter? Misalnya vaksin meningitisnya kalau untuk anak-anak mungkin hanya berapa, kemudian untuk yang usia lanjut berapa, itu ada ketentuan seperti itu nah kan, ini dokter? untuk yang di bawah 2 tahun kita ada yang kekhususan. Jadi kalau yang di atas 2 tahun boleh menggunakan vaksin dengan dosis yang sama dengan dewasa, sedangkan yang di bawah 2 tahun ini dia harus menggunakan jenis vaksin yang conjugate namanya. Oh, conjugate. Ada istilah khusus. Jadi ada yang polisakarida dewasa 2 tahun ke atas dengan polisakarida, tapi kalau yang untuk di bawah 2 tahun menggunakan vaksin yang conjugate. Conjugate ini daya tahannya lebih lama, tapi 5 tahun. Oh, lebih panjang. Betul. Ini disarankan untuk anak-anak tadi atau ya, karena dia untuk usia yang di bawah 2 tahun. Oh, di bawah 2 tahun. Dia tidak bisa menggunakan vaksin meningitis yang polisakarida jenisnya. Jadi dia bisa tetap berangkat di bawah 2 tahun, tetap bisa berangkat divaksinnya dengan jenis vaksin yang conjugate. Mungkin seperti itu. Baik dokter, menarik dokter. Jadi mungkin juga pemirsa banyak yang banyak baru O-nya nih setelah menyaksikan program kita dokter. Baik, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Lia Agustina, MPH, yang mana beliau tadi sudah memaparkan dan juga berbagai sharing ya dokter ya tentang seperti apa vaksin itu sendiri dan pentingnya vaksin itu. Nah juga mungkin ada tips nih dokter untuk pemirsa yang mungkin ada niat untuk haji atau umroh, gimana supaya nggak takut vaksin atau seperti apa semangatnya dari dokter yang memang di bidang itu supaya pemirsa atau masyarakat awam tuh nggak lagi skip atau nggak lagi melewatkan vaksin itu sendiri. Silakan dokter. Baik. Mungkin tips-tipsnya ya. Yang paling penting kita harus mengetahui bahwa
kita mau pergi ibadah nih. Iya, Ibadah, kita tahu bahwa haji, umroh itu ibadah fisik. Oh, Ya kan, ibadah fisik, sehingga kita perlu memberikan perlindungan fisik juga, perlindungan yang spesifik pada tubuh kita, karena kita akan berangkat ke negara yang memang endemik dan juga bukan endemik ya, itu negara yang mewajibkan juga ya, negara kita di sana berkumpulan manusia banyak di situ, dan faktor resiko untuk tertular penyakit. Jadi kita memberikan perlindungan untuk diri kita dan keluarga kita kalau kita pulangnya nanti ya kan, agar kita tidak membawa penyakit. Nah itu yang pertama adalah bagaimana kita aware dulu nih, aware terhadap diri kita, keluarga kita, kembalinya nanti, dan ya secara umum ya negara kita, melindungi negara kita ya kan dari tertularnya penyakit oleh faktor risiko penyakit yang mungkin bisa kita dapatkan dari negara-negara yang memang berisiko terhadap penyakit tersebut. Nah itu yang pertama. Kemudian kita juga tipsnya adalah tetap menjaga kesehatan, bukan berarti sudah divaksin. Memang kita sudah divaksin, kita terlindungi, ya kan. Tapi ketika daya tahan tubuh kita rendah, ya kan, kita bisa saja. Yang penting kita tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Bertemu dengan orang di sana harus tetap mencuci tangan setelah kita berjabat tangan atau apapun ya kan. Nah itu yang paling penting. Kemudian juga memang vaksin tetap menjadi salah satu yang memberikan perlindungan yang spesifik buat kita sebagai individu ya kan, dan itu juga untuk mencegah penularan kepada orang lain. Itu yang tips yang paling penting. Jadi ternyata memang diawali dengan niat kita nih, Betul. kita memang mau ibadah. Jadi memang kita harus fisiknya kuat, begitu ya dokter ya. Memang harus staminanya. Kondisinya juga dalam kondisi yang sehat. Bukan berarti, tapi kalau kita kondisi yang sakit dengan penyakit-penyakit tertentu, itu bisa diberangkatkan, tapi juga dengan persyaratan-persyaratan tertentu, membawa obat-obatan yang perlu dibutuhkan. Gitu. Ternyata memang itu semua untuk kebaikan jemaah itu sendiri ya dokter ya, bukan hanya regulasi atau hanya aturan untuk dapat kartu kuning aja seperti itu ya dokter ya. Baik dokter, luar biasa sekali menarik tema kita pada hari ini. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dokter. Mohon izin kesimpulannya untuk program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Persilakan dokter. Baik, jadi berdasarkan tema kita ya, tentang pentingnya vaksinasi meningitis dan polio bagi jamaah haji dan umroh, kita bahwa ketahui bahwa haji dan umroh itu adalah event terbesar di dunia. Jadi kita harus memberikan perlindungan yang spesifik. Perlindungan yang spesifik itu salah satunya adalah dengan cara vaksinasi. Dan kita harus melaksanakan apa yang sudah diregulasikan, yang sudah ditentukan oleh negara yang memang mewajibkan untuk kita lakukan vaksinasi. Kemudian juga kapan kita harus divaksin, kita harus mengetahui kapan sebaiknya kita divaksin, seperti yang kita jelaskan bahwa vaksin sebaiknya dilakukan 10 hari, meningitis 10 hari, kemudian polio 30 hari sebelum keberangkatan. Itu adalah tujuannya adalah untuk membentuk supaya antibodi itu terbentuk optimal, dan itu memberikan perlindungan yang optimal juga untuk tubuh kita, sehingga kita terhindar dari tertularnya penyakit ataupun kita menularkan penyakit pada orang lain. Mungkin itu yang paling penting ya untuk terkait vaksinasi ini. Baik, dan tentunya juga semoga bagi pemirsa juga menambah pengetahuan dan edukasi ya dokter ya terkait tema kita pada hari ini. Mungkin pemirsa yang selama ini nggak tahu nih di mana dapat informasinya, dan ini bisa langsung diinformasikan oleh Dokter Lia yang telah hadir di Sekretariat Jambi. Baik dokter, terima kasih telah hadir dalam program acara Hidup Sehat pada hari ini, dan juga semoga pemirsa menambah wawasannya ya tentunya, apalagi bagi pemirsa yang menjadi calon jemaah haji atau bahkan umroh ya dokter ya, atau mempersiapkan nantinya. Semoga nanti dipermudah supaya bisa berangkat ke tanah suci, begitu ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih telah hadir di Sekretariat Jambi. Baik pemirsa, demikian program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.